Niskaya Channel. Hari ini kita belajar apa ya? Nah, sebelum menonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe bagi yang belum ya. Klik pula tombol like dan share agar video seputar pendidikan ini bisa dinikmati dan bermanfaat bagi semua orang. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video yang terbaru dari kita. Let's check it out. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Selamat berjumpa kembali untuk siswa-siswi kelas 4 SDNU Bandar Banin Lamongan. Gimana kabarnya semuanya? Saya doakan semoga dalam keadaan baik dan juga sehat semua. Baik, untuk siswa-siswi kelas 4 di video kali ini Pak Awa akan memberikan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sudah punya bukunya semuanya? Ya, kalau yang sudah punya bukunya silahkan dibuka untuk halaman pertama. Bagi yang belum punya bisa disimak video kali ini dengan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali pelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk siswa-siswi kelas 4, sekarang kita akan memasuki pelajaran pertama. Di minggu ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam karena di minggu yang kemarin kita sudah belajar Quran hadis ya. Karena kita setiap minggu ini berbeda pelajarannya. Untuk pelajarannya Pak Awa, jadi minggu yang kemarin adalah Quran hadis, berarti minggu yang sekarang adalah sejarah kebudayaan Islam. Dan untuk minggu yang besok itu kembali lagi ke Quran hadis melanjutkan materinya. Sejarah kebudayaan Islam kelas 4 kita akan mempelajari tentang dakwah Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Di sini akan menerangkan bagaimana cara Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam beserta para sahabatnya. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir karena sudah tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Nah, perlu diketahui apa sih dakwah itu? Di sini dijelaskan dakwah adalah ajakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya untuk beribadah kepada Allah. Ini definisi dari dakwah. Ajakan Nabi Muhammad beserta sahabatnya untuk beribadah kepada Allah. Nah, dalam melaksanakan dakwah, Nabi Muhammad ini memiliki dua cara. Dakwah Nabi Muhammad ada dua macam atau ada dua cara. Yang pertama adalah dakwah secara sirri. Artinya adalah sembunyi-sembunyi. Nanti akan dijelaskan. Yang kedua adalah dakwah secara jahar. Artinya adalah terang-terangan.
Ada berapa dakwah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad melakukan dakwah dengan dua cara. Yang pertama adalah dakwah secara sirri atau sembunyi-sembunyi, dan yang kedua adalah dakwah secara jahar. Kita akan menjelaskan tentang apa sih dakwah secara sirri. Jadi pertama, Nabi Muhammad diangkat menjadi seorang rasul. Ini melakukan dakwah, melakukan ajakan untuk menyebarkan agama Islam agar semua orang memeluk agama Islam. Yang pertama dengan melaksanakan dakwah secara sirri atau sembunyi-sembunyi. Maksudnya adalah Nabi Muhammad pada awal mulanya berdakwah kepada orang yang paling dekat dengan beliau, baik dengan keluarganya atau para sahabatnya. Nah, ini ajakan Nabi Muhammad yang pertama adalah kepada keluarganya dulu. Kepada keluarganya dulu, kemudian para sahabat-sahabatnya. Ini merupakan dakwah secara sirri. Bisa dikatakan bisik-bisik. Nah, bisik-bisik kepada keluarganya, ayo masuk Islam. Ya, ayo masuk Islam karena agama Islam adalah agama yang benar. Nah, seperti itu, berbisik-bisik kepada keluarganya, kemudian kepada para sahabatnya. Beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi ini karena apa? Dikarenakan kondisi masyarakat Arab pada waktu itu masih banyak yang menyembah berhala. Jadi pada waktu Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul atau utusan Allah, banyak orang Arab ini yang masih menyembah berhala. Maka dari itu Nabi Muhammad melakukan dakwah yang pertama kali, yaitu dengan cara sirri atau sembunyi-sembunyi. Dari dakwah secara sirri tersebut, Nabi Muhammad segera mendapat sambutan dan diterima dengan senang hati. Jumlah mereka yang masuk Islam mulai dari keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi Muhammad, ini diperkirakan sebanyak 30 orang yang masuk Islam. Mereka itu diberi gelar as-sabiqunal awwalun, artinya orang-orang mula-mula masuk Islam, atau bisa dikatakan orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Istilah lainnya as-sabiqunal awwalun. Jadi orang-orang yang pertama masuk Islam ini diperkirakan jumlahnya cuma 30. Itu saja dari kalangan keluarga dan juga para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Itu yang pertama, yaitu dakwah dengan sirri atau secara sembunyi-sembunyi. Setelah beberapa orang yang masuk Islam, kemudian Nabi Muhammad baru berani melakukan dakwah secara jahar atau terang-terangan. Nah, maksudnya apa terang-terangan atau secara jahar? Setelah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sirri selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Nabi Muhammad berdakwah secara jahar atau terang-terangan. Dikarenakan apa? Setelah menerima perintah melalui surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad mulai menjalankan dakwahnya secara terbuka. Nah, jahar terang-terangan ini terbuka kepada seluruh masyarakat Arab untuk menyembah kepada Allah. Jadi dakwah secara jahar dilakukan oleh Nabi Muhammad ini setelah menerima perintah dari Allah melalui surat Al-Hijr ayat 94. Ini merupakan dakwah Nabi Muhammad yang dijalankan secara terbuka. Maksudnya terbuka gimana? Dipublikasikan
untuk masyarakat Arab. Gunanya dakwah apa? Menyuruh mereka untuk menyembah kepada Allah, menyembah berhala mulai ditinggalkan. Di mana Nabi Muhammad melakukan dakwah secara jahar ini, secara terbuka. Dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad secara terbuka berupa pertemuan di Bukit Sofa. Di mana sih Bukit Sofa itu? Yaitu bukit yang terletak di samping Masjidil Haram. Di antara orang-orang yang datang ada yang percaya dan beriman kepada Nabi, tapi sebagian besar mereka tidak percaya. Nabi Muhammad menyerukan, "Wahai masyarakat Arab, sembahlah Allah, masuklah Islam karena Islam merupakan agama yang benar dan Allah adalah Tuhan yang menciptakan kalian." Nah, Nabi Muhammad berkata seperti itu, berseru dengan suara yang lantang. Di antara orang-orang yang datang tersebut ada yang langsung beriman, tapi sebagian besar mereka tidak percaya atas seruan dari Nabi Muhammad tersebut. Bahkan mereka mengejeknya lalu meninggalkannya. Orang-orang yang mengejeknya itu, apa Nabi Muhammad itu bicara apa, bicara salah itu. Nah, seperti itu orang yang tidak suka bahkan mengejeknya. Ada yang mengejek, Nabi Muhammad itu apa? Kayaknya gila itu. Nah, itu ejekan dari orang-orang yang tidak beriman atau tidak suka dengan Nabi Muhammad dan juga langsung meninggalkannya. Di antara mereka yang mengejek Nabi Muhammad seperti itu adalah Abu Lahab dan istrinya, Abu Jahal dan juga Umar bin Khattab. Nah, dari dakwah secara jahar tersebut banyak juga yang masuk Islam, tapi sebagian besar dari mereka orang-orang Arab ini tidak percaya bahkan mengejek Nabi Muhammad. Nah, ini cara Nabi Muhammad berdakwah dulu. Tidak gampang Nabi Muhammad berdakwah atau menyerukan agama Islam, menyuruh untuk umat manusia masuk agama Islam. Banyak sekali cobaan, banyak sekali ancaman, dan juga yang pasti banyak sekali hinaan yang diterima oleh Nabi Muhammad. Itu merupakan cara dakwah Nabi Muhammad menyerukan agama Islam. Yang pertama tadi apa? Yaitu dakwah Nabi Muhammad secara siri, atau artinya adalah sembunyi-sembunyi, dilakukan dengan keluarga dan juga para sahabatnya. Yang kedua adalah dakwah secara jahar atau terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad berupa pertemuan di Bukit Sofa. Baik, untuk anak-anak itu dulu materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Kalau kalian kurang paham bisa dibaca lagi bukunya, dipelajari dengan baik ya. Kalau yang belum punya buku silakan kalian tonton video ini. Belum paham diputar lagi ke depan. Belum paham lagi diputar lagi ke depan sampai kalian paham. Sudah anak-anak, sekian dulu materi sejarah kebudayaan Islam kelas 4 ini. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Setelah pelajaran kami ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.